Shalom semua. Pagi hari ini firman Tuhan bicara tentang ketekunan yang menghasilkan kemenangan. Saudara mau atau tidak mau, suka dan tidak suka, manusia ini selalu diperhadapkan dengan sebuah peperangan. Baik peperangan di jiwa, peperangan di roh saudara. Karena dunia ini sudah dikuasai oleh yang jahat. Dan saudara, dan dunia inilah tempat setiap kita ini banyak mengalami didikan, banyak mengalami proses, banyak mengalami dimurnikan, banyak mengalami dibentuk, dan ujungnya lewat semuanya itu ketekunan menghasilkan kemuliaan. Amin saudara terkasih. Jadi saudara terkasih, mari hari-hari ini terus semakin mengejar Tuhan. Jangan menjadi lesu, jangan menjadi letih, dan jangan berputus asa. Kita akan sama-sama buka dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Saya akan baca di terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata yang punya makna sangat dalam. Saudara boleh tetap pakai Alkitab saudara. Kalau mau yang lihat di LCD boleh juga, saudara. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita mendekati Allah dengan hati yang tulus dan iman yang teguh. Dengan hati yang sudah disucikan dari perasaan bersalah. Dan dengan tubuh yang sudah dibersihkan dengan air yang murni. Saudara dikatakan, marilah kita mendekati Allah. Ya, bukan cuma mendekat, tapi mendekati Allah dengan hati yang tulus, dengan hati yang tulus dan iman yang teguh. Saudara, hati yang tulus adalah hati yang bersih. Kita memang punya pergumulan, kita memang punya persoalan, kita memang punya banyak hal yang Tuhan perlu tolong. Tapi coba ketika kita datang pada saat ini, mari kita mau kesampingkan semuanya. Kita mau datang terlebih adalah dengan ketulusan. Datang menyenangkan Tuhan. Saudara, apa sih yang dikatakan menyenangkan Tuhan? Menyenangkan Tuhan itu hati kita ini punya sikap yang dewasa. Mengerti cara bagaimana menghormati Tuhan. Bahkan menghidupkan sikap hati yang takut akan Tuhan. Saudara, bagaimana takut akan Tuhan? Ketika tubuhmu ada di sini, jiwamu, rohmu juga sepakat di dalam satu gelombang ibadah. Artinya tidak sedang terpecah-pecah, saudara. Bahkan tidak ada hasrat yang lain, tidak ada pikiran-pikiran yang lain selain daripada menanti-nantikan Tuhan mau bicara apa pagi hari ini. Dan orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh ingin menyenangkan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu bukan karena Tuhan itu pribadi yang seperti monster mengerikan murka. Tidak. Takut akan Tuhan itu karena kita mencintainya, kita nggak mau mengecewakannya, kita nggak mau menyakitinya. Ya, jadi saudara takut akan Tuhan itu beda dengan takut sama setan saudara. Bahkan setan nggak perlu kita takutin, kita hajar habis saudara ya. Jadi saudara kasih, mari punya pengertian yang dewasa. Dan dikatakan dengan hati yang sudah disucikan dari perasaan bersalah. Ketika kita datang dalam hadirat Tuhan dengan kesungguhan dan ketulusan, dari situlah sikap hatimu menentukan perkenanan Tuhan. Dari situlah semua dosamu dihapuskan oleh Tuhan. Jadi saudara terkasih, makanya dikatakan saudara dibebaskan dari perasaan bersalah. Ketika apa? Ketika sikap hati kita datang menghormati Tuhan. Dan kita punya kebebasan, punya sebuah kemenangan. Ketika ada penginsafan, sikap hati yang menghormati Tuhan. Detik saat itu anugerahnya membuat engkau dibebaskan dari tuduhan-tuduhan perasaan bersalah. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata begini, dengan hati yang bertobat, ya,
dengan hati yang mengaku bersalah, maka Tuhan ya akan mengampuni dosa. Dan dikatakan dengan tubuh yang sudah dibersihkan dengan air yang murni. Saudara, apa itu air yang murni, saudara? Air yang murni bicara, saudara, hadirat Tuhan karena Roh Kudus. Saudara, bagaimana kita mengaktifkan Roh Kudus? Roh Kudus itu bisa aktif ketika hati kita, kembali lagi, selalu bicara hati. Ketika hati kita berfokus kepada Tuhan, ketika hati kita sungguh-sungguh menginginkan Tuhan, disitulah kita mengaktifkan Roh Kudus untuk menolong kita. Dan dikatakan hendaklah kita berpegang teguh pada pengharapan yang kita akui. Saudara yang terkasih, mengapa firman Tuhan berkata hendaklah kita berpegang teguh pada pengharapan yang kita akui? Karena seringkali manusia itu pelin-pelan. Sebentar berharap pada Tuhan, sebentar berharap kepada yang lain. Sebentar berharap dan percaya kepada Tuhan, sebentar bimbang, sebentar takut, sebentar khawatir, sebentar kacau balau. Sebab itu firman Tuhan katakan, hendaklah kita berpegang teguh pada harapan yang kita akui. Artinya diakui itu diyakini. Yakin seyakin-yakinnya. Ya. Jadi saudara terkasih, mari pastikan di hatimu, apakah pengharapanku dalam Tuhan itu aku yakin gak ya? Kalau belum yakin sekarang, diyakinkan dulu. Katakan pada jiwamu, hai jiwaku yang bimbang, pergilah. Mulai segenap hatimu percaya. Saudara, sepanjang pujian tadi, saya hanya mengalir saja. Tuhan mau bawa kemana? Saudara terkasih, kalau saudara telusuri semua garis bawahin, garis merah, semua bicara tentang pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena Dia Tuhan yang berjanji adalah setia. Dari semua yang kita nyanyikan adalah di mana bicara tentang keteguhan hati, keteguhan iman, bahwa kita enggak menyerah. Karena apa? Yesus sudah beri jaminan. Jadi saudara terkasih, hari-hari ini kalau kita sedang mengalami sebuah kegoncangan, itu baik. Belajar terus berkata kepada hatimu, semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik dalam hidupku. Sejauh kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak ada yang tidak baik, saudara. Saudara, hari-hari ini Tuhan bicara, ikutin gelombangku. Ada gelombang Tuhan, saudara, yang membawa kita naik. Tapi kita enggak sadar. Yang bawa kita menerpa badai, tapi kita itu dijamin, tapi kita enggak sadar. Karena kita hanya fokus melihat masalah. Kita fokus dengan yang jasmani. Kita enggak belajar melihat rencana Tuhan di balik semua yang kita lewati, saudara. Masalah itu lewat, saudara, bukan stay. Tapi kalau engkau tidak bereaksi, tapi kalau engkau punya reaksi yang salah, tapi ketika engkau punya reaksi marah, masalah akan stay. Saudara suka masalah lewat atau masalah tinggal? Ya. Jadi kalau lewat, jangan disedot dengan reaksi yang gak benar. Karena masalah itu semua adalah pijakan-pijakan yang membuat kita semakin cerdas, hebat, dan luar biasa. Nah, Bapak Ibu terkasih, bagaimana cara membuat masalah itu cuma lewat. Tapi bukan tinggal, apalagi menggerogoti. Tidak. Rahasianya adalah menjaga sikap hati. Seberat apapun, bahkan senggak mengerti apapun, kau punya keputusan. Aku tetap percaya Tuhan. Sekalipun aku belum melihat,
aku percaya. Saudara, untuk percaya itu butuh sebuah tindakan. Apa itu tindakannya? Berjalan dalam ketaatan demi ketaatan. Namanya percaya itu enggak berhenti. Kalau saudara berhenti itu namanya enggak percaya. Ya. Kalau sampai ada yang berhenti, berarti ada yang kesumbat. Ada jalan-jalan yang buntu, saudara. Jalan apa, saudara? Jalan nurani kita. Jalan keyakinan kita. Jalan kepercayaan kita dengan Tuhan. Ada yang tersumbat. Sehingga apa? Tidak bisa membuat itu lewat. Apa itu reaksi-reaksi kita? Mungkin kita marah. Kita capek dengan semuanya. Bahkan kita pahit. Tuhan, sampai kapan? Saudara ingat, kita ini raja walinya Tuhan. Apapun kita, Tuhan tidak pernah menyerah untuk mendidik kita. Bahkan melatih kita terbang. Saudara boleh menyerah, tapi Tuhan tidak pernah menyerah. Apapun keadaan kita, Dia tidak pernah menyerah. Bapak Ibu, ini lagi tahun baru Imlek. Dan saudara, spirit naga sedang mengancam dunia. Saudara, kalau ada naga yang sedang punya kemarahan untuk menghabisi manusia, kita punya, saudara, kekuatan Raja Wali, kekuatan Singa Yehuda, kekuatan Roh Kudus. Bahkan saudara, naga itu tidak akan bisa ngapa-ngapain kita. Asal kita tenang dan percaya. Itu tenang dan percaya aja saudara, punya efek yang besar. Apalagi kalau kau berani memeranginya. Apa arti memeranginya saudara? Berani mendobrak semua ketakutan, semua intimidasi. Bahkan membuat iblis tunggang langgang dengan apa? Deklarasimu yang sangat punya otoritas. Jadi ada dua saudara. Ketika kau tenang, sekalipun kau punya kekuatan sudah enggak banyak. Tapi kau memutuskan untuk, ya aku tenang Tuhan. Karena aku udah enggak tahu lagi mau ngomong apa. Aku enggak punya kekuatan Tuhan. Tapi ketika kau memutuskan hatimu tetap tenang dan percaya saja, itu saja membuat naganya enggak bisa apa-apa. Apalagi kau punya kekuatan untuk mendobrak semuanya. Membersihkan, sapu bersih di jiwa, di pikiranmu, di apapun saudara yang berusaha dikotori dari luar. Engkau punya otoritas untuk menutup semua celah-celah pintu. Nah, saudara terkasih, dibutuhkan roh yang sangat kuat. Jangan hanya bertahan kalau mau menang. Terjatuh kepleset, gak apa-apa. Bangkit lagi. Belum selesai. Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Mari belajar menyikapi segala sesuatu itu dengan tenang dan pengertian. Bagaimana kita bisa tenang, bagaimana kita punya pengertian. Kita harus menjadi pribadi yang punya keintiman dengan Tuhan dan firman-Nya. Tanpa firman, kita nggak akan pernah bisa jadi kuat. Tanpa kita mengandalkan Tuhan, kita nggak bisa jadi kuat, saudara. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Saudara, penting hidup ini punya waktu, walaupun cuma 10 menit. Merenungkan firman. Saudara, apalagi kalau 10 menitnya berkali-kali, saudara. Merenungkan. Saudara, orang yang merenungkan firman Tuhan itu, saudara, segala selaput-selaput itu akan dibukakan. Saudara tahulah, di dalam diri manusia itu banyak selaput-selaputnya. Apalagi kalau kita nggak pernah punya hubungan dengan firman Tuhan, selaputnya itu waduh tak terhingga.
Tapi kalau kita ini menjadi orang yang bergaul dengan firman Tuhan setiap hari, selaput-selaput itu paling ya 3-5 lah saudara. Ya, masih bisa. Nah, saudara terkasih, dan dikatakan di sini, sebab Allah bisa dipercayai dan Dia akan menepati janjinya. Kenapa kita punya pengharapan yang kita akui, kita yakini. Saya ini pasti lebih dari pemenang. Saya ini adalah orang-orang yang menggenapi janji Tuhan. Kenapa bisa begitu yakin? Karena kau punya landasan, yaitu kau percaya juga dengan yang membuat dan memberi janji. Karena Allah yang kita sembah adalah pribadi yang bisa kita percayai. Dan Dia pribadi yang menepati janjinya. Apapun keadaannya. Kalau Tuhan menggenapi janji, Dia tidak terpengaruh dengan keadaan saudara. Contohnya Abraham dan Sarah. Sarah mau sudah habis saudara masa haidnya. Tetap bagi Tuhan firman atau perkataannya itu berkuasa. Saudara terkasih, terkadang Tuhan juga dalam kehidupan kita tunggu kita sampai mentok. Di saat kita sudah merasa hopeless, tapi ternyata di situ Dia bekerja. Di saat yang gak pernah kita duga, yang gak pernah kita pikirkan, tiba-tiba Dia muncul saudara. Jadi saudara terkasih, mari menjaga sikap hati hari ke hari. Ya, 24. Dan hendaklah kita saling memperhatikan supaya kita dapat saling memberi dorongan untuk mengasihi sesama dan melakukan hal-hal yang baik. Artinya ketika kita ini jadi orang yang menantikan Tuhan. Ketika kita menjadi pribadi yang menantikan Tuhan. Jangan jadi orang yang hanya mengisolasi diri. Jangan jadi orang yang hanya berpikir dirinya sendiri. Jangan jadi orang yang menyintai dirinya sendiri. Jangan jadi orang yang sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi jadilah pribadi yang mengerti kesukaan Tuhan. Apa itu kesukaan Tuhan? Hidup harus berbagi. Hidup harus apa? Punya kebaikan. Hidup harus menabur saudara. Saudara terkasih. Di saat kita ini ada di fase-fase yang sangat sulit. Bahkan di masa-masa padang gurun, di masa-masa kesesakan, di masa-masa kesempitan apapun saudara. Yuk punya gaya hidup yang tetap suka memberi. Memberi itu banyak hal saudara. Tenaga, pikiran, saudara, kebaikan. Apapun yang bisa kau berikanlah yang terbaik. Dan saudara harus punya standar yang terbaik. Melayani terbaik. Saudara, ya, saudara terkasih apapun, jangan pernah membatasi dan jangan pernah mengkotak-kotakan apa yang kita lakukan. Dari pekerjaan-pekerjaan yang mungkin itu cuma remeh. Misalkan saudara sebagai ibu rumah tangga, kerjaanku cuma tiap hari Tuhan, bersihin rumah, ngurusin anak, capek, gak dihargai suami, gak pernah diperdulikan. Saudara, yuk, biar kiblat kita tuh hanya Tuhan. Karena saudara, kalau kita nggak fokus, suara-suara itu akan melemahkan kita. Ya Pak ya? Ya. Saudara, kita sedang berjuang. Isi cawan demi cawan. Dan cawannya itu jangan punya ekspektasi yang, apa perangan. Enggak, selalu saudara. Kadang-kadang peperangan kita tuh simpel kok saudara. Melawan daging kita, melawan kesombongan kita, melawan kemalasan kita, melawan melonya kita. Apakah kita jadi orang yang tegar? Saudara. Mari saudara, jadi orang yang hatinya tuh fleksibel. Fleksibel itu artinya tidak kaku. Apapun. Terserah Tuhan. Nih contoh, saya di rumah juga masak saudara. Saya juga di rumah juga ngurusin pakaian, cuci lah, setrika lah apa. Kalau lagi full timernya lagi sibuk, lagi libur.
Kadang-kadang Maria bilang, sudahlah Mami, biar besok diurus anak-anak. Enggak. Selama saya masih bisa melakukannya, saya akan lakukan. Loh, kalau saya memposisikan diri sebagai pemimpin, gembala, atau ibu, atau apalah, saya tinggal main perintah, saudara. Anak buah banyak kok. Tapi selalu saya punya selera itu jadi contoh. Justru ketika kau menjadi pemimpin, kau harus jadi orang yang mau terjun ke bawah. Jadi contoh. Saudara, hidup ini jangan jadi alasan untuk menggerutu, mengeluh. Saudara, jangan kotori hatimu dengan hal-hal yang sampah. Ingat, ketika iblis tidak bisa menjauhkan kau dari Tuhan, dia akan membuat engkau apa? Kehilangan Tuhan. Ingat selalu, saudara. Ingat selalu. Cara bagaimana dia membuat engkau kehilangan Tuhan. Setidaknya engkau kehilangan damai sejahtera. Saya malah bersyukur hari-hari ini. Saya kembali ke dapur, saya masak. Saudara, saya melihat keluarga menikmati. Apalagi Wahyu, saudara. Kalau Mami masak, happy ya, happy ye. Saudara, kenapa? Kenapa itu bisa menarik magnet yang positif, saudara? Karena saya melakukannya dengan cinta. Saya melakukannya dengan senang. Apakah itu mengurangi jam keintiman saya dengan Tuhan? Tidak, sama sekali tidak. Tetap dengan memasak, saya punya hati tetap bergaul sama Tuhan. Tetap roh saya menyembah Tuhan. Dengan bagaimana caranya? Semuanya saya lakukan dengan senang. Dengan bersyukur. Saudara terkasih, terkadang kita tuh gak sadar. Lewati yang sederhana seperti ini, kita gak sadar. Kita anggap ini apa sih? Apa sih? Loh, Tuhan mau kau kerjakan ini, nak. Bahkan gini, Tuhan mau kau ngepel nyapu, nak. Terus kau bilang, ini enggak level banget. Gua kan peperangan rohani kayak Pak Sentosa. Ngapain kau pegang itu? Hai! Jangan taruh standarmu terlalu tinggi. Ingat, apapun kondisimu, jangan lupakan kau adalah hamba. Bahkan, budayakan, kalau Tuhan izinkan ada sebuah fase atau ada sesuatu yang kau kerjakan itu seperti puluhan tahun yang lalu. Sekarang seperti sudah jadi orang di atas, jadi nyonya. Maukah kau tetap lakukan itu? Saudara, kadang Tuhan mau lihat cara dan reaksi kita melakukannya. Dan selalu saya itu mau yang terbaik. Saya nggak suka bumbu racik, saudara. Sekarang kan zaman now tuh, semua bumbu racik. Aduh, saya nggak suka yang palsu ya. Dengan ada blender, udah cukup menolong. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, kata blender. Lumayan nggak ngulek, saudara. Itu pun saudara masih orang suka racik, saudara. Ya, saudara terkasih. Ketika kita ini punya sikap hati yang selalu menyajikan yang terbaik. Percayalah saudara. Semua yang kau lakukan itu dinikmati Tuhan. Tuhan tuh bukan menikmati ketika kau cuma menyembah. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Dan tiba-tiba perut Tuhan jadi mules. Ku kagum, mualesmu itu loh. Begedutmu itu loh.
Ngamuanmu itu loh, apalah saudara. Bukan itu yang Tuhan mau. Kita itu nggak bisa merayu Tuhan dengan cara yang salah. Tapi ketika kau melakukan apapun, bahkan yang terendah, yang terkotor secara manusia, saudara ya, bukan secara Tuhan. Tapi ketika kau ada reaksi-reaksi hati yang menyenangkan, itu namanya penyembahan. Mungkin saya lagi cuci baju, lagi setrika. Saya nggak nyanyi ku kagum, hormat akan engkau. Tapi saudara, secara nggak langsung ketika saya melakukannya dan saya sambil dengar khotbah, sambil diskusi dengan Roh Kudus, dan tiba-tiba Tuhan yang memuji. Ku kagum sayang kepadamu, ku kagum cinta kepadamu. Kau kekasih dan hamba sejati, ku kagum, falling in love. Waduh, coba praktek. Saya tuh kalau kerja bukan nggak dilarang anak-anak saudara, dilarang. Sudah mami nggak usah. Tapi saya harus mengikuti hati nurani saya. Tuhan bawa saya kemana sih? Ikuti. Gak ada alasan, oh saya mau doa, oh saya mau. Enggak ada alasan. Bahkan sambil ngonseling orang pun kadang-kadang saya kerja. Gak ada alasan. Saudara terkasih, mari tabur semua kebaikan, kebaikan, kebaikan. Tidak usah membatasi kebaikan, terus lakukan selama Tuhan memberikan kau kesanggupan, waktu, kemampuan, lakukan yang terbaik. Dan jangan berpikir sebuah imbalan. Dasari semua dengan kasih, ketulusan, dan kehambaan. Maka itu menjadi penyembahan yang menyenangkan Tuhan. Makanya saudara, ini seringkali gagal dalam diri manusia. Seringkali para pria, Tuhan coba bilang gini loh, perhatikan istrimu. Nggak disuruh bantu loh ya, nggak disuruh bantu. Boyo bantu cuci piring, bantu ini loh, beresin apa kek. Nggak loh, cuma bilang gini, istriku, kayak pesucen loh saudara. Coba disuruh bilang gini, istriku, aduh aku nggak rugi punya permaisuri sepertimu sayang. Tapi nggak mau saudara. Ngapain? Gengsi. Ada yang bilang gini, Tuhan mau tapi tidak bisa keluar. Mulutku tidak bisa keluar, karena apa? Terlalu sombong. Terkadang Tuhan mau kau penyembahan lewat ini. Meletakkan korban lewat ini, tapi karena keangkuhan dan kesombonganmu, karena jaimmu, karena kekerasan, kebebalan hatimu, nggak terjadi. Coba bayangkan kalau suami bilang, Pak Sujen, istri itu ya coba saudara, cuma dibilang gini, Ma, aku bangga sama kamu. Wah, kelepak-kelepak saudara. Percaya, besok ada rawon, kare, campur saudara. Istri itu gampang. Tapi kenapa pria-pria ini ya, aduh, pengen ditabuk malaikat be ya. Juaimnya itu loh. Ya apa ya? Sekarang hari pria pertobatan. Wanita sudah pertobatnya sudah berkurang ini yang pakai rok ini. Saudara, kadang penyembahan rahasia itu seperti itu. Saudara harus berani bisa menangkap. Coba ikuti Roh Kudus di dalammu. Kayak Pak Susilo datang kerja. Ma, capek ma. Terus cium istrinya. Itu aja Tuhan senang dan itu aja penyembahan. Bapak melakukan? Entah. Saya nggak berani lirik Pak Guanto. Masih terlalu jaim. Jauh, panjang seperti coki-coki.
Saudara terkasih, mari hari-hari ini menangkap sinyal-sinyal, cawan-cawan rahasia Tuhan. Sederhana. Tapi apa? Tuhan mau hancurkan gengsi. Tuhan mau hancurkan harga diri. Piro tuh harga diri itu? Kulane ndek mana? Pria-pria, ayo belajar. Seringkali jangan cuma nyanyi, dia jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Mak serem. Coba kalau suami deketi istrinya sambil nyanyi. Ku jamah jantung hatiku, getar cinta di hatiku. Engkau manisku, sayangku, cintaku, ku berubah karena cintamu. Mbok ya gitu. Nanti tak suruh kasih PR, bikin video, kirim ke saya. Coba siapa yang gak setuju, angkat tangan. Yang setuju angkat tangan, pria saja. Iya. Bapak, loh kenapa gak angkat tangan Pak? Aduh jaimnya sini Pak, tak bakar dulu. Saudara terkasih, penyembahan pintu rahasia, itu pintu rahasia. Itu pintu keajaiban, pintu kemudahan, pintu perkenanan. Kalau nggak percaya, praktek. Coba praktek, kita akan dengar kesaksian Pak Santosa. Begitu beliau praktek, mobilnya baru. Mobil baru semangat. Kok kayak Kaleb saudara. Kaleb permen, Kaleb. Tapi saudara itu fakta. Kita kan pikirannya terlalu tinggi. Sampai gak nginjek bumi saudara. Padahal simpel aja sih sama Tuhan. Daripada kau doa teriak-teriak sampai mau putus saudara. Tuhan bilang ini, hai kenapa gak bikin syair sebuah simfoni. Kata hati disadari. Bob Tutupoli. Kenapa enggak bikin gelombang-gelombang simfoni yang membuat surga tuh maknyes? Kenapa? Lebih milih doa yang teriak-teriak, ngempet, ngenes. Saudara, kenapa? Yang enak-enak itu loh saudara, kerjakan. Enggak pakai ngeden, cuma satu, hancurkan harga, bukan harga sembako. Harga diri kita harus kita buang. Ya Jem? Mantap ya Jem. Pokoknya hari Selasa gak banyak datang ya. Minggu lagi. Gak apa-apa, Selasa saya tagih, Minggu saya tagih. Nanti tolong dicatat ini di foto semua ya, biar saya ingat. Kenapa saudara? Nanti setelah saudara kirim videonya, saya akan kasih tahu rahasianya. Setelah itu, engkau akan kecanduan melakukannya. Karena apa? Itu jalan kemudahan. Itu jalan mujizat. Itu jalan keajaiban. Itu jalan perkenanan. Di mana 2, 3 orang sepakat dalam namaku. Dalam kasih dan cinta. Surga terbuka. Surga itu sepet kalau lihat orang doa-doa tapi wajahnya kayak kates, kayak singa, kayak mengonyet. Wah, stres saudara, surga. Nggak usah doa tapi senyum, saling enak, saling manis. Itu sudah doa.
Ya, jadi saudara terkasih, mari kita itu jangan ribet. Anak-anak juga gitu. Mana Aurel yang dari Australia? Aurel, sudah sayang mama? Sudah sayang mama? Beneran. Mama seringkali dipeluk-peluk, dicium. Mamaku, sayangku. Ya, matahariku. Keren boy saudara. Saya tanya nih para mama, kalau anaknya seperti itu tulus, seneng gak mamanya? Seneng toh? Saudara. Apalagi Kak Audrey ke mamanya. Mama, bolo-bolo. Audrey. Oh tinggal ngerayu mama nempel loh cik susahnya. Senengannya apa? Israel Palestina. Oh saya sudah menahan loh mami, sudah menahan. Oh orang perlu menahan. Banting setir dengan cara yang beda. Strategi-strategi yang baru. Tidak usah menahan yang seperti itu saudara. Ya, nah yuk yang mau lihat terobosan lakukan. Anak lakukan dengan orang tua. Orang tua pun juga begitu. Yang biasa nada-nada tinggi, tidak usah nada tinggi kecuali serius nyanyi di depan boleh. Belajar nadanya itu harmonis. Nadanya penuh senandung, saudara. Belajar. Kita itu belajar menyederhanakan ya cara proses Tuhan dan melakukannya dengan enak, saudara. Ayat 24, dan hendaklah saling memperhatikan supaya saling memberi dorongan dan mengasihi sama dan melakukannya dan melakukan hal-hal yang baik. Ayo, hari-hari ini isi cawan kebaikan. Jangan pilih-pilih kalau mau baik sama orang. Pokoknya yang penting jujur, sejati, tidak ada motivasi dan di atas semua itu Tuhan. Jangan melakukan tanpa Tuhan. Nanti jadi apa? Salah. Ya, saudara, ayo jangan berhenti. Seperti ada pujian, jangan berhenti tuh terus mendidikku. Di mana saudara-saudara? Simpannya, simpanku dalam perkenananmu sampai karakter tuntas sampai akhir. Saudara garis bawahi sampai puncak kelawatan itu apa sih? Sampai banyak keluarga atau orang-orang mengalami dimerdekakan. Karakternya benar-benar sampai berubah dari karakter setan jadi karakter Kristus, saudara. Sampai unit itu menyatu tuh sampai setiap keluarga kita bilang gini, aku tak biasa bila tidak bersamamu. Aku tak biasa bila tak bersama mama dan papaku. Aku tak biasa bila tak mencium mamaku. Aku tak biasa bila ku tidak menghormati papaku. Aku tak biasa. Itu namanya unity. Kita gak bisa lepas. Gak mau pisah dari keluarga kita. Pisah karena apa? Karena kejahatan. Tapi mau menyatu di dalam kasih. Saudara, jangan sampai saudara jadi lelah. Saya aja saudara setiap hari dari pintu ke pintu ku coba tawarkan kasih. Ketuk pintu anak saya satunya, ketuk pintu kamar anak saya satunya. Sudah makan, sudah begini. Epitriadi. Coba kalau Jamie nyanyi. Dari pintu ke pintu ku coba tawarkan sayangku. Maukah kau bersamaku pijitkan pundakku. Waduh, itu saudara ada maunya tapi tulus, gak apa-apa. Daripada bilang, mah pijit tau nama, tambah kesel deh. Coba merayu dikit, dicengkokkan, langsung Seri bilang gini,
Aku pun mengetahui ada kerinduan di hatimu. Dengan ikhlas ku memijit dengan kasih sayang. Terus tanya Sally, mau jam berapa Pak? Mau sampai jam berapa? Tak gaspol. Bukan hanya tak pijiti tubuhmu, hatimu pun tak pijit dengan kasih sayang. Saya ini bingung kalau ada suami istri sudah kayak saudara ya. Hah? Kayak Tom Ejik, ya, yang ngalami sudah bisa ngomong. Saudara, mari ciptakan surga. Ciptakan Tuhan di dalam keluarga. Ya. Saudara, anak juga perlu dikejar. Supaya dia terbiasa dengan yang namanya mengasihi, perhatian, pengertian. Jangan di rumah itu seperti kos-kosan. You know kos-kosan? Ada di sini kos-kosan? Saya mau nyewa satu kamar. Untuk setiap hari saya dakwa mereka. Saya paling gak suka rumah itu seperti kos-kosan. Masuk kamar, keluar kalau mandi, makan, berangkat lagi. Emangnya di rumah itu orang hutan semua. Saudara, mari merubah. Ciptakan surga di dalam keluarga. Yang ke-25, hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama dan jangan lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia saling menguatkan sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Coba di bahasa Indonesia ini, kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang masa kini adalah hendaklah janganlah engkau menjauhi persekutuan, ya persekutuan. Artinya saudara kasih, ini bukan kumpul-kumpul bocah seperti keluarga cemara, bukan saudara. Artinya berfellowship, ya bersekutu. Di dalam keluarga kalau udah kumpul, ngobrol-ngobrol, di dalam ngobrol-ngobrol, ayo kita nyanyi-nyanyi, kita nyembah. Gitu. Jangan papa suaranya kayak kaleng, biarin kayak kaleng gak apa-apa. Saudara kasih, ciptakan di dalam rumah tangga. Apalagi Jamie ini, waduh, satunya bisa keyboard, satunya bisa gitar, bisa semua alat musik. Ya, mamanya seriosa, papanya pengkhotbah, sudah jadi gereja sebetulnya. Sekeluarga, jemaatnya gantian saudara. Harusnya udah gak ada kesuaman toh, betul saudara? Iya. Tiap hari nyanyi, kita lah umat pemenang, pleng-pleng. Kita umat pemuji, pleng-pleng. Berbahagia loh kalau dalam rumah tangga itu anak-anaknya bisa saling melengkapi saudara ya. Daripada bikin suara simfoni yang menggetarkan neraka, ayo bikin suara simfoni yang menggetarkan surga. Ya, nah saudara terkasih, jangan menjauhi dari persekutuan-persekutuan. Jangan menjauhi dari perkumpulan umat. Karena kita ini kenapa perlu kumpul seperti ini? Kita tuh saling menguatkan saudara. Saya tanya, kalau di rumah sendiri, berat enggak untuk menyembah Tuhan? Oh gak usah menyembah, nyanyi muji Tuhan, berat enggak? Hah? Enggak? Tetap ada berat. Lebih gampang rame-rame gini loh. Ya, berat pasti ada. Kenapa saya bilang berat? Karena kita tuh loh, mikul sekeluarga, itu berat. Saudara, karena di dalam keluarga kan ada masalah, ya, ada banyak hal. Ya, jadi ketika kita sendiri tuh pasti jauh lebih berat daripada korporat seperti ini. Ya, yang kedua saudara, kenapa di keluarga tuh kita berat kalau kita nyembah sendiri saudara? Kenapa saudara? Karena tidak ada fasilitas orang-orang yang menopang kita menyembah Tuhan. Cuma kita sendiri. Ya, saudara terkasih, sehebat apapun hamba Tuhan,
tetap ada beratnya saudara. Kalau lagi dia sendiri menopang banyak pergumulan. Apalagi itu hamba Tuhan, pasti berat. Tidak berat itu kenapa? Ketika dia sendirian secara pribadinya, itu tidak berat. Ya, dan di dalam keluarga itu saudara, kenapa keluarga itu dibilang satu orang bertobat, semua isi rumah diselamatkan. Begini saudara, yang dimaksud diselamatkan gini, ada satu orang saja punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini bisa menopang keluarga-keluarga yang bahkan ya saudara ya, tidak kenal Tuhan. Kenapa? Ada orang yang menopang, ada satu imam yang bergaul dengan Tuhan. Ada satu imam yang berdiri sebagai pilar. Ya, tapi di sini berat, bukan berarti kita, aduh Tuhan, tidak. Justru di saat itu rasanya berat, tapi engkau punya ketetapan hati. Aku tetap mau mencari wajah-Mu Tuhan, tetap bergaul denganmu. Bahkan dalam kesesakan sekalipun. Ini yang membuat kita punya kedewasaan. Ini yang menentukan kita jadi orang yang terus bisa dipercaya Tuhan, bahkan next level. Jadi Bapak Ibu terkasih, mari hari-hari ini kita juga terus doakan pemilu saudara. Goncangan ini sebetulnya sangat kuat loh, kalau saudara bisa merasakan di roh ya, kuat sekali. Saya ini sampai 2 minggu lebih ya, 2 minggu lebih. Rasanya seperti ada tekanan, seperti nggak tahu. Tekanan banget saudara. Sampai satu kali saya bilang, Tuhan, aku sudah nggak punya kekuatan untuk menyembah Tuhan. Kita udah cerang-cereng tapi nggak bisa nyembah. Dan Tuhan cuma bilang apa? Karena atmosfer ini, tekanannya begitu kuat. Dan tidak semua gereja Tuhan, tidak semua umat Tuhan mengerti, saudara, kondisi seperti ini. Ini saudara kondisi apa? Perpecahan, kebencian, kematian, bahkan apa? Kemiskinan. Saudara. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, hari-hari ini lagi ada tekanan yang sangat berat. Jangan kita jadi orang yang tidak fokus. Berdoalah untuk keluargamu. Supaya apa saudara, keluarga kita itu dalam lindungan Tuhan. Tidak kena dampak yang aneh-aneh. Bahkan seringkali saya bilang anak-anak Tuhan, tidak perlu upload apapun yang negatif. Entah itu tentang pemilu, tentang apapun, jangan memancing kemarahan orang. Kita anak-anak Tuhan harus berdiri sebagai pembawa terang. Setidaknya damai sejahtera. Jangan saudara ikut-ikutan saudara ya. Bahkan komen-komen enggak perlu saudara komen, doakan. Kecuali komen-komen yang benar-benar positif. Menetralkan setiap hati. Saudara, inilah waktunya kita saudara. Ini juga saudara Tuhan sedang melihat. Kita ini kan sedang ada di masa supranatural. Dan coba menangkap sesuatu yang Tuhan mau kita kerjakan. Yaitu pintu-pintu rahasia. Salah satunya juga saudara, kita mau berdoa buat kota. Bahkan kalau kita tuh lihat handphone ada yang marah-marah yang apa. Jangan dikomentari, mari berdoa. Doakan. Kalau mau komen, komenlah yang baik. Yuk jangan ribut, jangan perpecahan. Mari kita sama-sama berdoa. Siapapun yang dipilih, percayalah itu yang terbaik dari Tuhan. Menyadarkan manusia. Tapi kalau engkau orang yang cuek, bukan urusan saya. Saudara, pintu rahasia itu lewat. Hati-hati saudara. Tuhan sedang melihat seberapa engkau mengumpulkan, mengisi cawan-cawan kebaikan, kepedulian, kasih, doa, jeritan, erangan saudara. Atau kau jadi orang yang cuma memikirkan diri sendiri. Hati-hati saudara. Sehingga engkau apa? Gak connect sama Tuhan. Mari saudara, hari-hari ini menangkap sesuatu yang daripada Tuhan. Terutama keluarga kita saudara. Taruh hati yang takut akan Tuhan buat keluarga. Banyak berdoa. Jadi teladan yang benar.
Terlebih orang tua jadi teladan anak yang benar saudara. Sehingga anak ini nggak perlu saudara-saudara ngoceh terus saudara. Tapi bagaimana anak melihat kehidupan saudara dan dia akan ikuti. Hari-hari ini hati-hati saudara. Roh perpecahan itu sangat kuat saudara. Sangat kuat menerobos keluarga demi keluarga. Ya, coba cek satu hari berapa kali keributan di dalam keluargamu. Berapa kali kesalahpahaman. Berapa kali cekcoknya saudara. Kalau sampai lebih dari 5-10 berarti apa? Tidak ada mesbah. Tidak ada kekuatan doa. Tapi kalau ada kekuatan doa, salah paham sedikit langsung lewat. Salah paham sedikit langsung lewat. Aman. Itu tandanya ada kekuatan doa. Hari-hari ini pagari keluarga saudara dengan doa-doa. Dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan kasih dan saling memperhatikan. Jangan terjebak, terpancing dengan kemarahan, emosi, salah paham. Saudara, kebaskan itu. Gak penting. Saudara, jangan kita banyak doa tapi gak menangkap sesuatu. Sehingga apa? Kejebak lagi dan ujungnya, aduh Tuhan, babak belur karena ribut. Karena salah paham, kesel, mangkel. Nah itu namanya kebocoran karena apa? Engkau tidak menangkap yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu terkasih, kita semua ini lagi fokus. Ya, membangun manusia roh kita, bahkan menjadi pendoa-pendoa, pilar-pilar dalam keluarga. Bahkan menjadi pilar buat kota, buat bangsa. Ingat, Tuhan sedang melihat. Saudara, seumpama ini gelas cawan ya. Setiap hari kerjakan sampai ujungnya bukan cuma penuh tapi meluber. Karena banyak sekali yang kau buat dalam kebaikan demi kebaikan. Korban-korban yang kau letakkan tuh sampai meluber. Ketika itu meluber, maka supranatural Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Jangan sampai kosong, jangan sampai kurang, jangan sampai sedikit saudara. Makanya hari-hari ini buat saya apapun saya akan mau kerjakan. Saudara, apapun saya akan kerjakan. Saudara terkasih, dan jangan menganggap remeh. Cuma gitu saja. Kadang-kadang Tuhan mau hal yang kecil, yang remeh, tapi bagi Tuhan itu besar. Ya, mari jangan cuma doa tapi tidak membangun unity, tidak membangun kesatuan hati. Bangun kesatuan hati. Itu penting sekali. Jadi Bapak Ibu terkasih, mari bagaimana kita mengalami sebuah kegoncangan. Tetapi dalam kegoncangan itu saudara, kita bisa melewati sampai kita menang. Karena kita punya telinga yang dengar-dengaran, punya hati yang fleksibel. Bahkan saudara selalu menjadi pribadi yang terus ada di dalam hadirat Tuhan. Apapun keadaannya, terkadang saya sudah mentok, sudah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Saya cuma diam saja dalam hadirat Tuhan. Entah 1 jam, entah 2 jam, saya cuma diam. Tapi di hati saya berkata, Tuhan, isilah kehidupanku dengan roh-Mu. Mungkin aku gak bisa lihat, mungkin aku tidak merasa, tapi hatiku percaya Tuhan. Mari saudara terkasih, jadilah orang yang benar-benar hari-hari ini bisa mengerti. Ya, karena itu kemenangan datang tiba-tiba. Saudara, percayalah ketika kau rajin melakukannya. Tiba-tiba ada promosi Tuhan. Tiba-tiba ada keajaiban. Tiba-tiba ada favor. Tiba-tiba ada sesuatu yang bukan wow. Saudara, mari jangan batasi cara Tuhan. Dan jangan menjadi kendor apapun juga saudara. Kita baca yang terakhir. Ayat yang ke-35. Oleh karena itu janganlah putus asa, sebab kalau kalian tetap percaya maka ada upah yang besar untuk itu. Janganlah putus asa apapun keadaannya saudara. Jangan putus asa. Sebab kalau kalian tetap percaya, artinya bertekun di dalamnya, maka engkau akan melihat upah besar. Saudara terkasih, hari-hari ini Tuhan sedang menguji hati kita. Yuk. Dimulai dari suami istri, dimulai dari orang tua, dimulai dari anak-anak.
Jangan saling menunggu dalam mengasihi, tapi mendahului dalam kasih. Anak-anak yang suka berontak belajar, bicara sama orang tua yang sopan, yang baik. Kalau anak-anakmu saudara, biasa nyengol-nyengol, jangan dimarahi. Lihat aja wajahnya. Kau cuma bilang gini, menurutmu itu sopan enggak? Menurutmu Tuhan suka enggak? Enggak usah dia papa. Wah, tambah hebat nanti saudara. Cukup tenang, tatap wajahnya dan berkata, menurutmu Tuhan suka enggak? Kalau dia bilang, aku udah biasa. Diamkan saja saudara, tidak usah bersuara. Tetap tatap wajahnya. Kalau dia udah mulai bereaksi tenang, baru bilang. Kalau bisa lebih baik, kenapa tidak? Sambil melatih kita juga sabar. Ya saudara, melatih kita juga sabar. Ini ngomong, ini juga praktek saudara. Saya punya anak Raja Ngeyel. Saya pun praktek. Cuma tak lihat saja. Nanti dia lunak-lunak sendiri. Saudara tidak perlu menebak siapa ya? Elisa kah? Maria kah? Saudara, hari-hari ini sebetulnya di balik semua itu Tuhan sedang mengupgrade kita. Ya, saudara terkasih, ayo tekun. Yang paling terakhir yuk. Kalian perlu bersabar atau di dalam Alkitab ini, Alkitab kita saudara itu kata-katanya tekun. Tekun, supaya kalian dapat melakukan kehendak Allah dan dengan demikian menerima apa yang dijanjikannya. Tekun, ya, saudara terkasih, orang yang tekun itu, yang bisa tekun adalah orang yang hatinya fleksibel, yang bisa mencintai didikan, gak gampang tersinggung. Kalau gampang tersinggung, susah saudara dididik Tuhan. Orang yang rajin ibadah, rajin doa, rajin pelayanan, gak jaminan. Selama di dalamnya tidak bisa berubah, tidak jaminan. Saudara, perubahan itu buah roh. Buah roh salah satunya adalah murah hati. Orang murah hati itu tidak gampang tersinggung. Tapi telinganya mencintai teguran, telinganya mencintai didikan. Itu Bu Endah lagi bergulat di situ tuh. Mantap Bu, berjuang terus. Saudara, hari-hari ini juga semua karakter lagi dipoles sama Tuhan. Lagi dipoles sama Tuhan. Ya, kalau lagi-lagi mengalami benturan-benturan, katakan pada hatimu, sabar, sabar. Aku lagi masuk pintu rahasia Tuhan. Aku lagi masuk pintu rahasia Tuhan. Ya, jangan sampai aku ndak ngeh nanti. Jangan sampai aku ndak masuk ke dalamnya. Ya. Jadi Bapak Ibu terkasih, mari singkirkan semua sifat keras, karakter-karakter yang Tuhan gak suka. Jadilah pribadi yang punya roh yang lembut. Orang yang punya roh yang lembut itu mudah untuk dibentuk saudara. Bahkan gak gampang tersinggung. Ya, saya pun juga diizinkan Tuhan saudara, lewat anak-anak saya kadang saya juga ditegur. Mami ya gini-gini, puji Tuhan anak-anak saya tuh sudah jauh lebih dewasa, lebih bijaksana. Kalau dulu saudara saya dihakimi terus saudara. Sekarang tidak, mami ada permisi-permisinya. Mereka sudah lebih dewasa. Bahkan kami bisa menyatu, bisa sepakat saudara. Dan itulah saudara, proses ujungnya membuat kita punya keluarga itu jadi manis. Ya, tidak pahit. Dulu anak-anak saya kalau ditegur nggak bisa saudara. Weng gitu. Ketika Tuhan bilang, dimulai dari kamu dulu. Ketika itu saya mengerti, saya nggak lagi menghakimi anak saya. Saya mulai dari diri saya sendiri saudara. Ketika saya jadi orang yang salah, saya berani bilang, mami minta maaf, sorry. Dan saya nggak segan-segan mendatangi mereka di kamar, minta maaf, saudara. Saya nggak segan-segan peluk mereka. Dan mengakui ya memang mami salah. Orang tua harus jadi kasih contoh saudara. Pertobatan kita akan mengubahkan anak-anak kita.
Jangan bilang pertobatan sama anak kalau orang tua nggak bertobat. Nggak bisa. Karena orang tua ini adalah impartasi ke bawah. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, ayo hari-hari ini. Ini sederhana. Tapi ketika kita melakukannya sungguh-sungguh, maka saudara akan lihat ketekunan menghasilkan sebuah kemenangan. Kemenangan saudara dimulai dari apa? Anak-anakmu berubah, keluargamu dipulihkan. Keluarga tiba-tiba menjadi keluarga yang sungguh-sungguh sepakat dalam apapun. Dan itu kebahagiaan lebih daripada uang saudara. Betul saudara? Iya. Kalau saling mengasihi, bahkan gini, anak dan orang tua bisa jadi teman, bisa jadi sahabat. Itu keindahan. Kita akan berdoa buat Pak Guanto. Biar jadi papa yang bisa jadi sahabat buat anak-anaknya. Amin. Yes. Saudara, itu kerinduan kita semua. Amin. Jadikan anak-anak kita, kebahagiaan kita, sumber kehidupan kita, sukacita kita. Bukan jadi beban kita. Amin. Suami istri yang tidak harmonis, ayo belajar, mulai komitmen. Ya, mulai komitmen. Kalau Bu Olga nggak usah ditanya, dia the best. Ya, apalagi Pak Fran tuh pintar merayu. Wah, sudah the best saudara. Hebat toh Pak? Semangat. Coba impartasikan ke bawah, ke belakangnya nanti Pak ya. Dua belakang dulu Pak, dua belakang. Ya, kalau mau belajar sama Pak Fran, gombal istri gimana caranya Pak Fran lebih ahli saudara. Gak apa-apa gombal sama istrinya sendiri kok saudara. Ya, artinya sayang-sayangan ya toh. Gitu. Juga Jamie diajarin ya Pak Fran ya. Jamie gak ngerti cara melunakkan hati istri itu, belum ngerti dia. Karena dia suka gak sekolah waktu itu. Ya, belajar dari Pak Susilo itu, sudah mulai jinak Pak Susilo. Ya, sampai putih rambutnya semua. Saudara terkasih, saya tanya nih simple nih, suami istri kalau bisa bercandaan, ngobrol enak, bahagia enggak? Iya. Jangan ketika ketemu mesti bulanan berapa, aduh pusing saudara. Boy yang ngomong-ngomong yang enak gitu loh saudara ya. Gitu loh ya, seperti itu saudara. Nanti lihat, kalau suami istri itu harmonis, anak-anak itu nanti datang-datang sendiri, ngumpul, nimbrung, apa, seneng saudara. Ya, gitu. Aurel jangan lupa ya PR-nya ya. Kamu jangan punya maunya tok deket mama. Ya. Kasihan loh mamamu itu ya. Berat badan mau ambil semua. Ya. Sebenarnya Aurel ini orang yang pintar. Bisa ngambil hati, merayu. Tapi saya kalau cuma maunya tok saudara. Itu harus diluruskan. Ya, seperti itu. Nah, saudara terkasih, mari hari-hari ini terus lakukan kebaikan. Ya, terus lakukan kebaikan. Apapun itu saudara, jangan fokus pada masalah, jangan fokus pada pergumulan, jangan fokus pada sesuatu yang Tuhan gak berkenan. Tapi fokuslah bagaimana menyenangkan hati Tuhan seperti di pujian kita. Dan percayalah saudara, di balik apa yang kita gak pernah pikirkan ketika kita rajin melakukan apa yang Tuhan suka. Tiba-tiba masalahmu selesai. Tiba-tiba engkau next level. Tiba-tiba jalan yang tertutup terbuka. Amin saudara terkasih.